Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Niwayan Safitri Satyawati dengan NIM 211303107. Di sini saya akan mempresentasikan terkait sel surya perovskit. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu mengenai sel surya perovskit, lapisan-lapisan pada solar cell perovskit, mekanisme proses annealing pada lapisan perovskit, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lapisan perovskit, dan kemajuan serta tantangan sel surya perovskit. Yang pertama dimulai dari pengertian sel surya perovskit. Sel surya perovskit atau perovskit solar cell atau PSC adalah jenis teknologi fotovoltaik generasi baru yang menggunakan bahan perovskit sebagai lapisan penyerap cahaya. Perovskit sendiri merupakan material kristal yang memiliki struktur khusus yang terdiri dari kation logam, timbal atau timah yang berasal di pusat kubus yang abu-abu ini, halida fluorklor atau bromin atau yodium, 6 ion halida yang mengelilingi kation logam yang membentuk struktur oktahedron, dan kation organi atau anorganik yang terletak di sudut kubus. Kemudian, ini merupakan keunggulan dan tantangan dari sel surya perovskit. Untuk keunggulannya, sel surya ini mencapai efisiensi tinggi, lebih dari 25%, serta biaya produksinya yang rendah. Sedangkan untuk tantangannya, stabilitasnya itu cukup rendah, materialnya mudah terdegradasi, dan isu lingkungan terkait toksisitas eh, unsurnya itu menggunakan timbal. Kemudian, ini merupakan lapisan-lapisan pada sel surya perovskit. Yang pertama ada lapisan indium timah oksida glass atau yang disingkat dengan ITO glass. Ini bersifat transparan dan konduktif yang digunakan untuk sebagai substrat dasar lapisan. Ini berfungsi sebagai elektroda transparan yang memungkinkan cahaya masuk ke dalam perangkat dan menghantarkan arus listrik. ITO ini juga penting untuk memaksimalkan penyerapan cahaya pada lapisan aktif perovskit. Selanjutnya ada ETL atau Electron Transport Layer. ETL ini berfungsi untuk membawa elektron yang dihasilkan oleh lapisan perovskit menuju elektroda negatif. Ia juga berfungsi untuk mencegah hole menuju elektroda negatif sehingga meminimalkan rekomendasi elektron hole yang dapat menurunkan efisiensi perangkat. Umumnya ETL ini terdiri dari ZNO, TiO2, dan SNO2. Kemudian ada lapisan perovskit. Lapisan ini merupakan lapisan aktif utama dalam solar cell perovskit. Ini berfungsi untuk menyerap cahaya matahari dan mengkonversinya menjadi energi listrik. Biasanya bahan yang digunakan itu metil amonium lead iodida. Kemudian untuk HTL, HTL ini atau Hole Transport Layer berfungsi untuk membawa hole yang dihasilkan perovskit menuju elektroda positif atau anoda. HTL juga mencegah elektron masuk menuju elektroda positif sehingga mengurangi rekombinasi dengan hole. Biasanya HTL ini menggunakan bahan-bahan seperti spiroometat, pedot, dan CuSCN. Selanjutnya ada black electroda katoda. Lapisan ini berfungsi sebagai katoda yang mengumpulkan elektron atau hole yang dihasilkan oleh lapisan perovskit dan menghantarkannya keluar dari sel surya untuk menghantarkan listrik. Biasanya bahan-bahan yang digunakan adalah logam konduktif seperti perak dan emas. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme proses annealing pada lapisan perovskit. Proses annealing Proses annealing pada lapisan perovskit ini adalah langkah yang penting yang digunakan dalam pembuatan sel surya perovskit. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas kristal, menghilangkan sisa pelarut, dan memperbaiki struktur material.
Untuk memahami kristalisasi film perovskit ini, kita dapat menggunakan mekanisme Lamer yang menjelaskan tentang pembentukan partikel atau kristal dalam tiga tahap utama, yaitu tahap supersaturasi, tahap nukleasi cepat, dan tahap pertumbuhan kristal. Kita mulai dari tahap supersaturasi. Ini merupakan kondisi penting yang memicu proses nukleasasi, dan tahap ini berfungsi sebagai kunci awal dalam pertumbuhan kristal perovskit. Pada tahap ini terdiri dari dua proses yang diawali dengan penguapan prekursor. Pada tahap awal, prekursor perovskit seperti PbI2 dan CH3NH3I dilarutkan dan diendapkan ke dalam substrat dengan teknik spin coating. Kemudian, karena di sini mengalami proses penguapan, maka di sini ada pemanasan. Nah, ketika dengan adanya pemanasan tersebut, pelarut itu mulai menguap, menyebabkan konsentrasi prekursor dalam bahan berbentuk kristal dalam lapisan itu semakin meningkat. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu, nanti dia akan berada pada suatu titik konsentrasi eh, di mana prekursor itu mencapai titik supersaturasi. Kemudian pada tahap nukleasi cepat, pada tahap ini merupakan tahap kunci di mana kristal inti mulai terbentuk setelah kondisi supersaturasi tercapai. Berikut ini adalah tahap nukleasi cepatnya, yang ini. Nah, pada tahap ini, ketika kondisi supersaturasi telah tercapai, prekursor berada dalam keadaan tidak stabil, sehingga terjadi nukleasi cepat atau spontan, di mana molekul atau ion-ion prekursor itu berkumpul dan membentuk kristal-kristal kecil. Nah, inti kristal kecil yang terbentuk itu merupakan cikal bakal dari terbentuknya kristal perovskit. Nah, inti-inti kristal ini nantinya akan berkembang menjadi kristal yang lebih besar dan menyusun struktur film perovskit. Selanjutnya adalah tahap pertumbuhan kristal. Pada tahap ini, kristal-kristal kecil itu tumbuh menjadi kristal yang besar, membentuk lapisan perovskit yang lebih efisien. Nah, pada tahap ini, setelah tahap nukleisasi itu telah terjadi, energi termal dari proses annealing atau pemanasan itu akan mendorong pertumbuhan kristal dari inti-inti tersebut. Kemudian, prekursor atau bahan pembentuk kristal yang tersisa di lapisan itu akan terserap oleh inti-inti kristal yang sudah terbentuk, sehingga inti tersebut nanti akan berkembang menjadi kristal yang lebih besar. Nah, pada tahap ini akan menghasilkan lapisan kristal perovskit yang besar, padat, dan teratur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lapisan perovskit. Ada tiga faktor, yaitu lingkungan proses annealing, jumlah tahapan annealing, waktu dan temperatur annealing. Yang pertama, terkait dengan lingkungan proses annealing. Nah, lingkungan ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses annealing. Atmosfer yang berada mempengaruhi pembentukan film dan stabilitas perangkat. Perovskit yang sensitif dengan air menyebabkan ketika ia dalam keadaan lembab, dia akan mencapai nilai tertentu. Perovskit organik maupun anorganik akan mudah terurai atau terdegradasi. Hal tersebut dapat menjadi dasar bahwa dalam persiapan perovskit itu diperlukan dalam perlakuan di bawah atmosfer gas inert menggunakan glove box. Kemudian, pada tahap annealing ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja sel surya perovskit karena proses ini menentukan kualitas lapisan perovskit yang terbentuk. Pada tahap ini yang menjadi pengaruhnya yaitu terkait pelarut dan juga butir dalam pembentukan kristal perovskit. Di sini menghilangkan pengaruh dalam prekursor itu dapat menjadi sisa pelarut yang ada dalam sel-sel perovskit itu dapat menyebabkan defek cacat pada struktur perovskit. Dia akan mudah terdegradasi dan strukturnya menjadi tidak stabil. Kemudian untuk mempengaruhi pertumbuhan butir dan bentuk kristalin perovskit, butiran tersebut akan dihilangkan atau ukurannya nanti diperkecil untuk menghasilkan lapisan perovskit yang lebih homogen. Kemudian terkait dengan waktu dan temperatur annealing, eh, melalui pengamatan menggunakan SEM, semakin tinggi
temperatur atau suhu, maka semakin banyak atom-atom yang akan bervibrasi, sehingga atom-atom itu menjadi teratur dan akan terbentuk kristal yang semakin baik. Terkait dengan waktu, semakin lama proses annealing, maka semakin baik si kristal yang akan terbentuk. Bisa dilihat pada gambar ini. Selanjutnya, terkait dengan kemajuan dan tantangan sel surya perovskit. Terkait dengan kemajuan, yang pertama ada peningkatan efisiensi. Pada tahun 2009, sel surya perovskit itu pertama kali difabrikasikan dan mencapai efisiensi sebesar 3,8%. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2014, ia sudah mencapai efisiensi sebesar 19,3% dan efisiensi tertinggi saat ini tercatat itu sebesar 30%. Selanjutnya, fleksibilitas dan produksi biaya rendah. Sel surya perovskit ini dapat diproduksi dengan metode yang lebih murah dibandingkan dengan silikon. Eh, Ia juga dapat diaplikasikan pada permukaan yang fleksibel, ke permukaan yang dapat ditekuk atau dilipat seperti film tipis atau plastik. Biasanya perangkat elektronik yang bisa dipakai itu seperti panel surya portable atau bahan-bahan bangunan yang dapat melengkung. Selanjutnya ada teknologi tandem. Salah satu perkembangan penting dalam integrasi sel surya perovskit adalah teknologi silikon dengan struktur tandem. Nah, teknologi tandem ini berpotensi mencapai efisiensi yang lebih tinggi daripada pada sel silikon konvensional dengan memanfaatkan spektrum cahaya yang lebih luas. Perovskit ini juga dapat disetel untuk merespon warna yang berbeda dalam spektrum surya dengan mengubah komposisi materialnya dan berbagai formulasi telah menunjukkan juga kinerja yang tinggi. Nah, fleksibilitas ini juga memungkinkan perovskit untuk dikombinasikan dengan material penyerap lain yang disetel secara berbeda untuk menghasilkan lebih banyak daya dari perangkat yang sama. Selanjutnya ada penelitian stabilitas. Pada stabilitas sel surya perovskit adalah area penelitian yang terus berkembang. Adapun beberapa jenis lapisan yang digunakan pada pengembangan material ini yaitu lapisan bilah, lapisan semprot, lapisan slot die, dan pencetakan inkjet. Kemudian untuk tantangannya terdapat 4 tantangan. Yang pertama terkait dengan degradasi dan stabilitas. Tantangan terbesarnya itu adalah stabilitas material perovskit, terutama terhadap kelembapan oksigen dan sinar ultraviolet. Tanpa perlindungan yang memadai, sel surya perovskit ini cenderung mengalami degradasi dalam waktu yang singkat, sehingga umur operasionalnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan sel silikon. Kemudian, skabilitas dan proses produksi. Meskipun proses produksinya itu lebih rendah daripada sel surya silikon, akan tetapi dalam memproduksi sel surya perovskit ini dalam skala besar membutuhkan juga hal yang andal dan konsisten. Itu masih menjadi tantangan untuk saat ini. Teknologi yang digunakan itu masih belum sepenuhnya siap untuk diproduksi secara massal. Kemudian terkait dengan kandungan timbal, masih banyak sel surya perovskit itu saat ini masih menggunakan timbal dalam strukturnya, yang dimana timbal ini dapat menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan jika terjadi kebocoran atau saat pembuangan atau limbah dari hasil produksinya. Nah, untuk alternatif non-timbal ini masih terus dikembangkan dan masih terus dicoba, tetapi belum mencapai efisiensi yang sama tingginya dengan menggunakan timbal.
Selanjutnya, pada proses pengembangan pasar dan regulasi, teknologi prep kit ini masih relatif baru di pasar komersial. Peraturan mengenai keamanan dan keberlanjutan teknologi ini juga masih belum sepenuhnya matang, terutama terkait dengan potensi dan dampak lingkungan dari material yang digunakan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.